Islam sesuai jajarannya. Para kaum guru alhamdulillah juga hadir, seluruh Pak Camat, Pak Kades, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para KUA yang sempat hadir juga pada kesempatan pagi hari yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi. Biayai murni dari dana SBSN, yaitu surat berharga syariah negara atau hutang syariah yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada salah satunya di Lombok Barat. Dari sekian ribu KUA, NTB hanya dapat 3. Satu di Lombok Barat, yaitu di Gunung Sari, yang 10 Lombok hanya kita yang dapat di tahun 2022 ini. Kemudian yang 2-nya ada di KSB dan Sumbawa. Alhamdulillah hari ini inilah gedungnya yang ukuran 200 meter persegi kalau dia berlantai 1, kalau dia berlantai 2 100 meter persegi. Nah, jadi ini merupakan murni yang diberikan oleh pemerintah agama provinsi RI melalui dana SBSN. Kemudian syaratnya adalah tanah. Ya, alhamdulillah tanahnya ini merupakan tanah hibah dari pemerintah daerah, hibah dari Pak Bupati Kabupaten Lombok Barat. Tepuk tangan untuk beliaunya. Yang alhamdulillah kita minta kemarin sekitar 10 hari kita diberikan 23 are. Ya, jadi masih ada ruang ini Bupati sebelah selatan dan sebelah utara. Ya, bisa kita manfaatkan untuk bertani sebelum dimanfaatkan ke gedung-gedung yang lain. Karena rencana kita juga akan ada di di schedule-nya ataukah di gambarnya itu nanti akan ada musola dan juga ada ruang parkir dan sebagainya. Ya. Dan namun ini dulu yang utama yang dibangun oleh pemerintah, yaitu untuk kita muliakan al-mukarramun, para guru yang sama-sama kita hormati. Bapak Bupati Lombok Barat, ini saudara kami seperjuangan, satu angkatan beda penghasilan. Jadi beliau 2 periode bupati, artinya bahwa beliau memberikan layanan terbaik untuk Lombok Barat. Tapi kalau sudah Lombok Barat sudah 2 periode, harapan kita bisa berbuat yang lebih maksimal untuk Nusa Tenggara Barat. Karena aura aura Senayannya terlihat. Yang kami hormati Pak Kajari atau yang mewakili Pak Kapolres atau yang mewakili Pak dari TNI, dan kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Ini sama-sama pansel kemarin. Saya sampaikan kepada beliau, siapapun yang dikehendaki Allah itu yang terbaik. Tapi mudah-mudahan saja. Ya, jadi karena sudah kita tahu peta NTB ini kan kita kira-kira. Yang kami hormati Pak Camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala bidang, dan hadirin sekalian yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat bersilaturahmi. Saya saling sapa juga enggak, Pak. Sekarang saya bilang kita tunjukkan bahwa tidak ada yang perlu dibela-bela mati-matian. Kalau persoalan hanya jabatan, semuanya kita serahkan kepada yang kuasa. Kalau sudah misalnya Zamroni tahun 2022 akhir kau dilantik, Pak dilantik Pak, gini kira-kira. Jadi tuh. Hadirin sekalian yang kami hormati, jadi ini kita candaan, tetapi saya kira ini hal yang penting. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan pada Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat yang luar biasa. Beliau sudah, jadi karena beliau senior, jadi beliau sudah di Lombok Tengah, sudah kabit madrasah, jadi sudah paham lah bagaimana pendekatan communication kalau bahasanya Mingoh. Jadi bahasanya Mingoh communication supaya suasana familiar. Jadi beliau dulu hanya 3, communication, miscommunication, suasana familiar. Hanya itu tuh muter-muter jadi bupati. Saya kira, apalagi beliau sudah doktor, sekda di tangan. Tergantung komunikasi sama bupati.
Hadirin sekalian yang kami hormati, dan tentu kami mengharapkan kepada kepala KUA untuk mempergunakan, sekali lagi mempergunakan kantor ini dengan baik untuk layanan kepada masyarakat. Karena mohon maaf, kemarin kami sampaikan bahwa KUA tidak hanya tugas tupoksinya adalah hanya menikahkan, tapi ada tugas sosial di situ. Kalau ada kepala KUA yang tidak kenal camat, kalau ada kepala KUA yang tidak kenal kepala desa, berarti KUA itu perlu dipertimbangkan untuk harus dikasih tugas yang lebih ringan lagi. Karena harus tahu. Karena mohon maaf, selama ini tidak ditahu. Ketika kepala KUA ini pindah, tidak ditahu oleh camatnya. Ketika kepala KUA ini pindah, tidak ditahu oleh kepala desa di situ. Sehingga kami kemarin di Lombok Tengah, kami sampaikan ketika kami jadi kepala kantor di Kemenak Lombok Tengah, kami sampaikan kalau ada kepala desa, kepala dusun, kepala lingkungan yang tidak kenal kepala KUA, berarti kepala KUA tidak pernah turun ke lapangan dan tidak pernah sosialisasi. Makanya peristiwanya sedikit karena tidak pernah turun. Oleh sebab itu belajarlah dari situ. Dan saya kira ini sekarang sudah bagus. Dan mohon maaf kalau ada kantor tetangga, ini pasti akan dilihat karena ini di perkampungan. Ini akan dilihat ada tidak orang-orangnya. Sehingga setiap pagi berapapun Pak apel sini supaya terlihat, supaya tidak terlihat bahwa ada apa tidak orang. Ya mohon maaf ini yang terjadi, dan sekira untuk tahun-tahun ini ke depan saya kira tidak akan ada lagi. Hingga kepala KUA sudah pagi jam 7.30 sudah berdiri di tempat ini untuk memimpin teman-temannya, terutama mohon maaf bisa mengajak penyuluh agama, karena kita punya penyuluh agama Pak Bupati. Masyarakat Lombok Barat, khususnya bagi masyarakat Gunung Sari. Ya, bangunan ini secara khusus disebut sebagai bangunan tempat pernikahan, sebagai bangunan tempat menyelenggarakan manasik haji. Dua-duanya adalah aktivitas yang terkait langsung dengan status kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, sekaligus aktivitas yang berkaitan langsung dengan fungsi tugas kita, dan tentunya juga secara vertikal berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pernikahan dan haji, ya insya Allah Pak PLD, ini juga simbol, ya, simbol bagi kita semua. Kita ini tidak bisa lepas dari dua hal, yaitu hubungan sosial sesama masyarakat dan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua berharap mudah-mudahan gedung ini, bangunan ini bisa maksimal pemanfaatan